Halo semua, kembali lagi di vlog gua. Dan sekarang gua mau ngebahas lagi tentang X-Trail, teman-teman. Sebelum video ini, gua kan juga pernah bahas tentang Nissan X-Trail T30. Tapi kali ini kita bakal bahas generasi selanjutnya, yaitu Nissan X-Trail T31 tahun 2012, which is ini adalah second generation dari Nissan X-Trail. Nah, seperti apa mobilnya dan apakah mobil ini ya masih layak kita miliki di tahun 2024 ini. Jadi kita langsung kepoin bareng aja, yuk. Dengan konsumsi BBM yang oke, nggak bisa dibilang irit, cuman yang harus diperhatikan adalah kaki-kaki, karena ini mobil totally different. Dan well, Nissan X-Trail ini menurut gua ya salah satu mobil yang pernah gua rasain dan enak gitu, terus tenaganya gede. Itu untuk yang generasi pertamanya tuh T30. Dan sekarang seperti yang gue bilang, gue bakal coba ngepoin generasi keduanya yang lebih dikenal dengan nama Nissan X-Trail T31. Dan si T31 ini mulai ada di Indonesia itu sekitar tahun 2008 or 2009 gitu. Dan secara desain ya, kalau kita bandingin sama generasi sebelumnya yaitu T30, emang desainnya sekilas emang masih agak mirip, teman-teman. Masih ada kotakan seperti ini. Dan kalau teman-teman ingat, Nissan X-Trail di zamannya pernah jadi mobil-mobil pengawal pejabat atau walpri lah. Jadi dulu tuh ya sering banget di depannya ini ada kayak strobo gitu, teman-teman. Sempat jadi mobil arogan juga nggak sih? Nggak tahu ya. Nah, tuh desainnya seperti ini, bagian depannya yang masih hampir mirip-mirip, dan grillnya chrome seperti ini, ada badge Nissan, kemudian ada lampu fog lamp 2 buah, dan ini yang masih dipertahanin di generasi keduanya, yaitu spion di sini yang berfungsi untuk ngeliat si fendernya ini. Kemudian ada jet washer, dan lampunya seperti yang tadi gue bilang, dia emang agak ngejorong ke depan, teman-teman. Dan ini lampunya seperti ini, emang masih bohlam biasa, masih halogen begitu. Dan di bawahnya udah sih ya, itu aja sih, nggak ada apa-apa di depan. Dan overall hampir sama seperti generasi pertamanya untuk desain bagian depannya, teman-teman. Sekarang kita coba lihat bagian sampingnya seperti apa, yuk. Nah, bagian sampingnya seperti ini, gimana menurut teman-teman? Tuh, desainnya emang masih mempertahankan desain-desain kotak ala SUV tahun 90-an atau 2000-an awal. Ini seperti ini. Dan ini tipe yang XT tuh. Jadi si T31 ini hadir dalam varian ST dan juga XT. Ada juga yang tipe Autek-nya. Tapi ini yang tipe XT. Dimana kalau tipe XT di sini ada kayak tuh, ada roof rail seperti ini, yang ada juga di sini ada lampunya seperti ini. Kalau yang tipe ST itu tidak ada roof railnya seperti ini, teman-teman. Kemudian dia juga udah smart entry, tinggal pencet kita bisa masuk. Dan ini handle-nya warnanya chrome seperti ini, teman-teman. Dan di sektor peleknya dia pakai pelek ring 17. Kemudian profile bannya ini 225/65, dan ini peleknya single tone seperti ini. Terus sistem pengeremannya udah cukup lengkap lah, dia udah ABS, udah BA, dan juga udah EBD, teman-teman. Dan ini sistem suspensinya di depan sama kayak generasi sebelumnya, T30 masih McPherson di depan, tapi di belakang dia udah multi link, teman-teman. Oh ya, di rem belakang dia juga udah cakram. Jadi sistem pengeremannya udah cukup oke lah, teman-teman. Dan ini sennya banyak banget ya, lampu sennya di sini ada. Kemudian di spionnya juga ada, teman-teman.
Terus di sini ada side skirt seperti ini dan 4x2 X-Trail. Tapi ini edisional ya, bukan stiker bawaan pabriknya. Terus di sini kacanya seperti ini, cukup lebar di bagian tengah, tapi di sini kecil dan di sini ada space kosong seperti ini. Kenapa nggak di polin gitu aja ya? Nggak tahu deh. Dan yang cukup bikin fungsional ketika ngisi bensin adalah dia tinggal pencet aja nih. Tuh, dia udah ngebuka seperti ini. Selama si pintunya atau kunci pintunya dibuka, ini udah tinggal pencet aja, terus lu bisa ngisi bensin, teman-teman. Itu di bagian tengahnya. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya. Yuk. Bagian belakangnya juga hampir mirip. Tuh, seperti ini, lampunya masih memanjang vertikal seperti ini, dan lampunya nih unik nih, kayak ada tekstur seperti ini. Kemudian ada wiper, defogger, dan ada spoiler ya, teman-teman. Kemudian sayang banget ya, gua nggak suka banget nih ada krum-krum seperti ini, tapi itu subjektif banget sih itu kalau yang lain kan nggak tahu. Ada bacaan X-Trail, kemudian karena dia udah CVT nih, artinya transmisinya beda tuh, yang T30 sama yang T31 seperti ini. Kalau yang ini itu dia udah CVT tuh, Xtronic CVT, teman-teman. Sensor parkir 1, 2, kemudian di sini ada reflektor dan di sini ada lampunya, teman-teman. Kemudian kita lihat bagasinya. Yuk. Bagasinya seperti ini. Bisa dibilang cukup, ini cukup luas loh bagasinya. Coba kalau traynya kita lepas, gue nggak tahu nih, ini kayaknya tray aslinya ya, seperti ini tuh, ini aslinya, dan ini bisa dibilang cukup luas ya bagasinya. Dan ini ada kompartemen nih, ada lacinya seperti ini tuh, terus di sini juga bolong, bisa naro sepatu gitu. Dan ini kayak bisa dibuka seperti ini tuh, kalau teman-teman mau bisa dipasang atau dilepas, teman-teman. Tuh seperti ini. Ban serep ada di bagian bawah sini, dan menurut gua ini agak cukup bikin PR sih. Jadi butuh beberapa step untuk nurunin ban serepnya, mulai dari ngelepas kompartemen ini dan ini. Banyak banget deh pokoknya, gue males ngeluarinnya di bawah sini nih. Kenapa nggak ditaruh di bawah sini aja, lebih enak sebenarnya, lebih gampang sih. Kalau ini perintilannya terlalu banyak, dan ini lo yang pada pakai X-Trail mungkin pada tahu nih, tuh kalau udah umur nih atau ada yang kendor, ini bakal muncul bunyi-bunyi yang nggak enak tuh, seperti ini nih X-Trail nih. Mulai dari T30 itu rattle di belakangnya agak sedikit annoying, teman-teman. Tuh seperti ini aja sih di bagian bagasinya. Terus di sini juga ada power outlet seperti ini, dan ada jaring-jaring seperti itu. Ini asli nggak sih? Coba dong teman-teman yang lebih tahu tentang Nissan X-Trail T31 bisa komen di bawah. Tuh seperti ini. Ini asli atau enggak? Dan joknya kalau teman-teman mau, ini juga bisa rebahin ya. Jadi kapasitas bagasinya bisa lebih luas, dan ini masih bagus banget kondisinya. Dan mobil ini dijual, kalau teman-teman berminat bisa hubungin nomor di bawah ini, dan jangan lupa dikepoin Instagramnya. Sip, itu aja sih di bagian bagasinya. Sekarang kita coba lihat dulu bagian mesinnya. Dan ini mesinnya, teman-teman, masih punya kode yang sama dengan generasi sebelumnya. Kodenya QR25DE, kapasitasnya 2500 cc, dan dia bisa menghasilkan tenaga sebesar 180 HP gitu ya kalau nggak salah, dan torsinya 245 Nm. Tenaga tersebut dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT. Kalau yang T30 dia masih menggunakan Matic AT4 konvensional biasa. Tenaganya
nanti kita coba ketika kita test drive teman-teman. 2500 cc DOHC teman-teman. Sip, itu bagian mesinnya nih, dan engine bay-nya seperti ini. Udah ada peredamnya, dan ini bagian engine bay-nya seperti ini. Nggak ada hidrolik oli power steering ya. Oh, nggak ada. Artinya dia udah EPS nih teman-teman. Jadi nggak ada oli power steeringnya lagi. Sip, itu aja bagian mesinnya. Sekarang kita coba kepoin bagian dalam ya. Yuk. So, let's find out interiornya nih teman-teman. Dan totally different dari generasi sebelumnya. Layout di dashboardnya dan instrumen cluster speedometernya itu udah nggak di sini, tapi di bagian pinggir nih, atau di depan pengemudi teman-teman. Intinya ini totally different, dan well, ini ya gua unpredictable tuh, karena ini materialnya soft touch semua teman-teman. Ini soft touch walaupun ini agak bukan soft touch, tapi ini soft touch loh. Tuh di sini baru plastik. Well, lumayan premium ya kualitasnya, dan masih solid gitu sampai sekarang teman-teman. Tuh seperti ini. Di sini storage dan X-Trail ya, terkenal dengan storage yang banyak tuh. Di sini ada storage seperti ini, dan ini ada storage, dan ini head unitnya teman-teman udah aftermarket, jadi bukan aslinya dia lagi. Di bagian bawahnya ini ada lampu hazard, kemudian ada pengaturan AC-nya. Di sini masih puter-puteran seperti ini nih, untuk suhunya, fan speednya, dan arah semburannya. Di bawahnya ini ada ruang buat nyimpen something di sini, dan ada socket lighter di sini, dan ini tombol dummy seperti ini. Mungkin ini untuk pengaturan all wheel drive kali ya, karena X-Trail di luar sana, di luar negeri ada pilihan untuk all wheel drive-nya, tapi karena di sini hadirnya hanya penggerak depan, jadi cuman dummy seperti ini teman-teman. Lanjut, tuas transmisi ini CVT seperti ini tuh. Ada pengaturan untuk mode manualnya juga. Rem tangan masih cowok banget, masih seperti ini teman-teman. Tuh lumayan enak digenggam, kerasa gitu ya, gitu. Lakinya kerasa, nggak cuma mencet-mencet doang teman-teman. Seperti ini. Ada ruang untuk cup holder di sini tuh, karena di door trimnya itu sempit sekali, cuma muat satu botol. Jadi di sini lumayan ngebantu nih buat nyimpen botol. Kok buat nyimpen sih? Buat naruh botol di sini teman-teman. Di sini juga ada yang ya kecil lah seperti ini. Cuman ini lumayan ngebantu untuk singgah tangan di sini tuh. Lumayan sih, walaupun emang sedikit agak kurang ke depan teman-teman. Kita nyalain dulu, dan untuk nyalainnya ini dia udah keyless seperti ini. Tuh kuncinya seperti ini, dan buat nyalain ini diputar seperti ini, sama kayak Grand Vitara juga udah seperti ini. Tuh, kita nyalain dulu, panas. Nah, seperti ini. Instrumen cluster speedometer dulu nih bahas. Emang masih sederhana seperti ini, masih analog. RPM, penunjuk putaran mesin masih analog seperti ini. Penunjuk kecepatan juga masih seperti ini, tapi di tengah sini ada bulat-bulat seperti ini, semacam multi information display, yang di sini bisa menghadirkan informasi fuel gauge-nya, kemudian temperatur mesin, posisi tuas persneling, dan odometer, dan ada jam digital seperti ini. Kemudian juga ada average fuel consumption per 100 km nih teman-teman. Tuh seperti itu aja di bagian instrumen cluster speedometernya. Di bagian setir
Ini setirnya kulit seperti ini tuh, ada jahit-jahitan, trispok seperti ini, dan ada tombol-tombol untuk pengaturan di sistem entertainmentnya. Setirnya dia udah tilting, tapi belum teleskopik, teman-teman. Tempat naruh botol juga ada lagi di sini, tuh, buat naruh botol juga di sini, seperti ini, teman-teman. Dan joknya, ini joknya kulit, tuh. Joknya kulit seperti ini, enak didudukin, dan ini udah electric seat tuh. Ada pengaturan untuk head adjuster seperti ini, head adjuster, kemudian sliding dan juga recliningnya. Jadi udah cukup oke ya. Udah cukup oke sih ini. Tuh, seperti ini, teman-teman. Di sini juga ada ruang akomodasi. Tuh, wih, gede banget ini ruang akomodasi di sini. Dan balik ke jok lagi, joknya kulit di sini. Di sini ada kayak pori-porinya seperti ini, dan ada bolongan di sininya. Sabuk pengaman yang udah ada pengaturan untuk head adjustment-nya, teman-teman. Lanjut, sun visor. Oke, udah ada kaca, tapi belum ada lampunya. Di bagian penumpang juga udah ada kaca, tapi ada lampunya. Reading light, tuh, reading light seperti ini masih kuning, dan lampu kaca untuk melihat ke belakang ini masih cetok-cetokan seperti ini. Intinya itu aja sih di bagian depan, teman-teman, yang menurut gua ya ini masih terlihat belum tua-tua banget lah, masih modern lah, lihat ya, dan terkesan gagah gitu posisi berkendaranya. Karena kalau kita ngeliat ke depan itu terasa commanding sekali, teman-teman. Walaupun ini posisi duduknya agak ke bawah ya, teman-teman. Tapi overall kalau didudukin ini enak loh, teman-teman. Di bagian penumpang juga udah electric seat juga, teman-teman. Sip. Itu aja di bagian interior depan. Sekarang kita coba kepoin bagian belakangnya. Yuk. Oke, sekarang bagian tengahnya, teman-teman. Dan ini bagian depan ini udah set up kursi mengemudi gua tingginya 181 cm, dan oke, ini nggak bisa dibilang lega, tapi nggak bisa dibilang sempit gitu. Tuh. Dan sekarang di sini ada kisi-kisi AC ini. Jadi di tengah ini udah jadi lebih adem, teman-teman. Ada apa juga di sini? Oh ya, ada cup holder juga 2 buah di bagian bawah kisi-kisi AC ini. Dan ini beruntungnya tidak menonjol gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau duduk di sini itu tidak harus ngengkang tuh, teman-teman. Contoh seperti ini ya. Tuh, bisa seperti ini ya, walaupun agak nggak nyaman ya di bagian sininya, karena ininya kerasa keras. Dan ini coba kita buka, ada sandaran tangan, handrest, dan buat naro-naro something di sini, mungkin naruh handphone gitu ya, bisa di sini. Ini juga heritage dari generasi sebelumnya nih, T30 juga ada seperti ini, teman-teman. Headrest 1, 2, ada 3 buah yang adjustable nih di bagian kanan kirinya. Oh ya, door trim nih. Door trimnya mirip-mirip kayak di depan ya. Tadi gue lupa di depan tuh ngasih tahu materialnya soft touch loh. Sama di depan juga, di sininya soft touch, teman-teman. Tapi sayangnya ya, itu justru yang buat bersandarnya itu malah plastik seperti ini. Kenapa nggak dikasih yang soft touch-nya di sini, kan bersandarnya jadi lebih enak, teman-teman. Ruang akomodasinya emang di sini side pocketnya kecil sekali, nggak bisa untuk naruh botol, teman-teman. Itu aja sih ya di bagian tengahnya, yang menurut gua ya rata-rata aja gitu, nggak sempit dan juga nggak lega. Sip, itu aja. Gue lebih penasaran gimana rasa berkendara dari si T31 ini. Jadi langsung aja bro, kita gas mobil ini, yuk. Oke, sekarang kita cobain gimana rasanya sih si X-Trail generasi kedua
atau biasa kita sebut tuh Nissan X-Trail T31 teman-teman. Nah, sebelumnya kan gue pernah ngerasain dan bikin konten juga tentang T30 dan ngerasain tuh rasanya gimana. Bahkan sempet keluar kota waktu itu gue make. Dan ini yang gue rasain sebenarnya feel-nya tuh nggak beda-beda jauh banget gitu ya sama generasi sebelumnya atau T30. Dimana di sini yang pertama adalah visibilitas itu ya mirip-mirip sama si T30 teman-teman. Visibilitasnya tergolong sama dan masih tergolong baik sih menurut gua. Lo bisa memantau kemana aja dengan sangat mudah gitu. Artinya nggak ada yang sulit untuk dipantau. Paling bedanya sama di T30 itu, kalau T30 itu kan instrumen clusternya ada di tengah ya di sini. Tapi kalau ini T31 dia udah berada di depan mata kita, teman-teman. Emang kalau visibilitas ngelihat ke depan ya, commandingnya sama. Cuman menurut gue lebih terasa leluasa si T30 karena si T30 di sini kan rata ya, jadi lebih plong aja ngelihatnya, teman-teman. Gitu. Dan kebisingan kabin gua rasa juga ini masih bisa dibilang cukup oke ya. Paling gua ini ngerasa agak sedikit annoying di road noise, teman-teman. Nggak tahu ya, mungkin faktor ban bisa jadi salah satu hal yang bikin road noise-nya juga ini gua rasa sih kurang enak. Tapi untuk traffic noise gitu-gitu ini so aja sih, nggak bagus-bagus banget gitu. Tapi suara mesin gitu ya, ini masih cukup bisa teredam dengan baik kok, teman-teman. Dan feel steer-nya ini gimana ya, nggak tajam-tajam banget gitu. Tuh masih ada loss-nya. Setirnya nurut, cuman emang nggak setajam itu, teman-teman. Tuh masih ada, gue belokin gini masih ada sisa gitu, mobilnya masih lurus. Kemudian suspensi, dan suspensi ini menurut gue adalah satu hal yang paling gue suka dari Nissan X-Trail. Dari mulai T30, T31 itu suspensinya empuk gitu. Empuknya tuh nggak limbung, empuknya mobilnya empuk nih, tapi nggak ngampul-ngampul gitu. Enak sih buat kena jalan rusak gitu, ini empuk, nggak keras. Bahkan ini bisa dibilang lebih empuk ketimbang rival terberat dia nih, si CR-V kodok ya. Ini lebih terasa lebih empuk, teman-teman. Dan kalau lu bawa kenceng ya, biasanya kan kalau suspensi empuk ya, itu ngampul-ngampul gitu nih, bung 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 gitu. Ini enggak loh, masih stabil gitu, enak sih. Ini ada apa ya? Terus soal fuel consumption untuk dalam kota ya, dalam kota itu ada di rank 18 lah, 18, 19 gitu, teman-teman. Luar kota bisa 111 atau 112, depend on cara kita berkendara dan juga kondisi mesin dari mobilnya. Karena kalau mobilnya nggak sehat, konsumsi bahan bakarnya otomatis jadi lebih boros, teman-teman. Terus transmisi, dia CVT, jadi tenaganya ini kalau yang gua rasain ya, dia tenaganya gede ya, tapi gimana ya, nggak segalak si generasi sebelumnya. Si T30 ini entahlah ya, mungkin karena dia CVT gitu, jadi lo perlu nginjek gas lebih dalam gitu. Kalau si T30 kan itu lo toel dikit itu mobil udah vet gitu. Ini lo perlu
perlu ngegas lebih dalam untuk bisa boot gitu. Ya mungkin karena dia transmisinya CVT, tapi bukan berarti mobil ini pelan ya. Bahkan lu bisa nggak kerasa atau kenceng gitu, karena seperti yang tadi gue bilang, distribusi tenaganya itu sangat lembut karena dia CVT, dan CVT kan kita nggak ngerasain pergantian gigi ya, jadi sangat lembut sekali dan nggak kerasa atau mobilnya udah kenceng teman-teman. Dan body rollnya ini masih ada, cuman tidak semengganggu banget, mirip-mirip lah sama si T30 teman-teman. Cuman in my opinion ya, entah kenapa gue lebih ngerasa jejek gitu kaki-kakinya si T30 ketimbang ini teman-teman. Tapi itu opini pribadi gue ya, mungkin teman-teman bisa punya opini yang berbeda. Lanjut soal rem, dan ini nih, gue selalu suka dengan feel ngerem Nissan. Feelnya tuh diinjek enak gitu, ngepas. Kalau lu mau ngerem dikit, itu lu injek, ngeremnya pas seperti yang lu mau. Cuma ketika lu nginjek lebih dalam, itu ngeremnya juga pas gitu. Artinya nggak apa ya, nggak yang terlalu sensitif banget atau yang tidak sensitif. Ini feel-nya enak aja diinjek gitu, pas seperti yang lu inginkan gitu teman-teman. Lalu soal bahan bakar tadi udah ya. Bahan bakar emang ya so-so aja lah ya untuk mesin 2500 cc, nyaman. Ini menurut gua masih cukup worth it sih, dengan konsumsi BBM yang oke, nggak bisa dibilang irit, cuman kebayarlah sama kenyamanannya dan tenaganya. Tenaganya ya, ini tenaganya gede, cuman seperti yang tadi gue bilang, memang tidak segalak si X-Trail T30, tapi cukup kok lah ya kalau buat nyaman-nyaman gitu. Nah, kita udah ngepoin nih mobil Nissan X-Trail T31, dan unit ini dijual teman-teman. Kalau teman-teman tertarik nih, tadi kan udah ngeliat ya, bisa hubungin nomor di bawah ini nih. Dan jangan lupa nih di follow dan di lihat-lihat Instagram yang gue cantumin di bawah sini teman-teman. Intinya mobil ini masih cukup layak sih menurut gue dimiliki. Satu, karena dia nyaman, kemudian bertenaga ya, walaupun menurut gua ya tidak segalak si Nissan T30, tapi ini nggak bisa dibilang pelan juga, dia kenceng juga sebenarnya. Dan yang ketiga, tentu saja harganya sudah sangat menarik nih. Yang seperti ini itu ada di range harga 90 sampai 130 atau 140 gitu, depend on condition dan juga tahun pembuatannya teman-teman. Dan kalau teman-teman mau beli mobil ini ya, terutama T31, itu yang harus diperhatikan adalah kaki-kaki nih. Karena ini mobil empuk, nyaman. Jadi kadang-kadang kita kalau ke jalan yang jelek itu suka main kenceng aja gitu, nggak sadar, main antem aja mobilnya disiksa karena saking nyamannya. Makanya kaki-kakinya sering kena teman-teman. Dan nggak ada lagi sebenarnya penyakit bawaan dari X-Trail. Mesinnya QR25 itu juga bandel, tapi karena dia CVT ya, mungkin perlu lebih aware lagi tuh pergantian olinya teman-teman. Itu aja vlog gua kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita sama-sama belajar, nambah literasi tentang kendaraan. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Gua akhirin dulu vlog gua kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan apapun kendaraan yang teman-teman ingini itu bisa segera tercapai. Sip, sampai ketemu di vlog berikutnya. Kalau ada yang minat, jangan lupa hubungi nomor di bawah sini.